Oke. Matikan mic-nya semua, matikan mic semua, kita siap untuk belajar. Jadi matikan mic-nya semua, ya. Matikan mic-nya semua, kita ready untuk belajar. Bapak lihat absen dulu. 17 ya. Aduh, macet nih. Astagfirullahaladzim. Oke. Bapak lihat absen semua. Oke, udah. Nah, oke. Struktur teks deskripsi. Kalian kemarin udah belajar mengenai teks deskripsi ya. Ada di buku kalian Bahasa Indonesia kelas 7 ya. Kelas 7 di buku Mahir ya Berbahasa Indonesia. Seperti kalian sudah belajar ya kemarin ya, struktur teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu ya dengan jelas dan rinci hingga orang lain itu merasakan, baik dengan merasakannya itu sentuhan dengan mata atau dengan perasaan dia ya, tergantung dari teksnya. Jadi seolah-olah dia merasakan apa yang dia baca, karena teks deskripsi ini detail dan emang menggambarkan gitu, sangat menggambarkan. Nah, di bab ini kita akan belajar struktur ya. Kita akan belajar struktur dari teks deskripsi ya. Tujuan kalian adalah agar kalian bisa menelaah struktur kebahasaan dari teks deskripsi ya, tentang kalau di buku kan tentang objek sekolah ya. Terus menyajikan data gagasan ya, menyajikan bagaimana menyajikan deskripsi dari gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi objek sekolah ya kalau di sini ya. Jadi kalian untuk menelaah, habis itu kalian bisa menyajikan data. Oke. Kalian udah belajar kemarin ya teks deskripsi ya. Udah belajar yaitu strukturnya secara umum dibagi dua, yaitu deskripsi umum ya atau identifikasi ya. Jadi bagian awal dari buku teks deskripsi ya itu umum sama umum atau identifikasi. Terus ada deskripsi bagian. Ini udah Bapak bagi dua, deskripsi umum sama deskripsi bagian. Di deskripsi umum biasanya terdapat pada awal atau bagian pembuka di awal paragraf pertama itu biasanya merupakan deskripsi umum ya. Jadi menggambarkan sekolah ini terletak di mana, memperkenalkan lah ya. Terus ngasih kunci-kunci umum ya, secara umum. Terus ininya berupa gambaran umum ya, berupa gambaran umum terhadap objek ya. Kalau sekolah berarti letaknya di mana kayak gitu ya. Belum ke deskripsi bagian atau deskripsi khusus ya. Nah, di deskripsi bagian atau khusus ini lebih mendetail ya. Ini lanjutan dari sini, dari deskripsi umum ya. Ini kan yang warna abu itu deskripsi umum ya. Setelah selesai deskripsi umum dengan ciri-cirinya ada di awal kalimat, terus menggambarkan objek secara umum ya. Kemudian kita masuk ke paragraf selanjutnya, yaitu 2, 3, yaitu bagian khusus. Nah, bagian khusus itu menjelaskan lebih rinci ya, lebih menggambarkan lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan secara jelas dan rinci. Nah, kenapa harus rinci? Untuk memberikan efek emosional ya terhadap pembaca
sehingga yang membaca itu seolah-olah bisa melihat melalui gambaran ya, bisa merasakan. Nah itu jadi bisa dilihat di halaman 14 di buku kalian ya, strukturnya ya. Di situ ada halaman 14, Bapak nggak ini, ada judul, nah deskripsi umum sama deskripsi bagian. Nah deskripsi bagian ini, kalau deskripsi umum cuma satu paragraf biasanya, memperkenalkan di awal paragraf. Kalau deskripsi khusus itu bisa lebih dari satu ya, bisa 4, bisa 5 ya, tergantung apa yang mau dideskripsikan ya, dan harus detail. Jadi awal pembukaan umum, kemudian paragraf kedua itu khusus ya, atau bagian. Dari si bagian itu terdiri beberapa paragraf. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya teks deskripsi di halaman 14 itu ya terdiri dari deskripsi umum, deskripsi bagian. Kalau judul nggak usah dibahas ya, kalian tahu pasti ada judul. Tapi setelah kita tahu bahwa teks deskripsi itu ada dua bagian, teks deskripsi umum sama teks deskripsi bagian. Nah, kita akan membahas kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan ini penting ya. Karena kita orang bahasa Indonesia, kita punya grammarnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris grammar, maka bahasa Indonesia kaidah ya. Kaidah bahasa Indonesia ya. Karena di dalam deskripsi itu kenapa harus pakai kaidah ya? Kaidah bagaimana menyusun teks deskripsi secara kebahasaan, agar teks deskripsi ini bukan cuma dilihat dari strukturnya aja ya, tetapi juga harus menggunakan kaidah agar tidak menyesatkan ya, agar tidak menyesatkan atau membingungkan para pembacanya ya. Baca tapi nggak paham karena tidak menggunakan kaidah bahasa yang baik. Intinya apa sih? Intinya kalau kita menulis dengan bahasa Indonesia, setiap jenis apapun yang kita tulis itu harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kaidah yang harus dipelajari dalam ke sini ya. Yang dipelajari ini ada yang hilang. Oke, ada yang kehapus nih Bapak nih. Oke, enggak apa-apa. Kaidahnya yaitu adalah mengacu kepada ejaan. Kaidah bahasa ini peraturan pemerintah ya. Ejaan berupa ejaan ya. Acuannya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan nomor 50 tahun 2015. Itu kaidah kebahasaannya ya. Kaidah ejaan. Untuk itu Bapak akan stop sharing dulu. Kita masuk ke peraturan pemerintah. Karena kalau di buku kalian ada ya yang ejaan itu ya. Bapak buka jendela, tar dulu ya. Nah, ini ada salinannya. Ini seperti ini. Jadi peraturan pemerintah resmi. Ini ditandatangan, ini kayak aturan berbahasa Indonesia, menulis ditandatangani waktu itu Anies Baswedan, Menteri Pendidikan ya. Menteri Pendidikannya. Ini ada huruf abjad ya. Kita masuk ke ejaan. Huruf kapital. Nah, huruf kapital ini sama dengan di buku. Huruf kapital itu huruf besar ya. Huruf besar ya. Huruf besar. Huruf pertama dari sebuah karangan itu harus diawali dengan, setiap kalimat itu diawali dengan huruf besar. Apa nih? A-nya gede. Nih, apa maksudnya? A-nya gede. Dia membaca buku, D-nya gede ya. Ini pertemuan pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Terus yang keduanya, huruf kapital digunakan untuk nama orang ya.
termasuk julukan. Baik di depan maupun di tengah atau di belakang nama orang itu harus huruf besar. Huruf awalnya itu harus besar ya. Amir Hamzah, ini Amir Hamzah. A-nya besar, H-nya besar. Itu harus nama orangnya. Halim Perdana Kusuma, H besar, P besar. Endang Herdiana bawahnya. E-nya tuh gede, H-nya itu juga besar ya. Seperti itu ya. Kemudian nanti bisa dibaca di buku juga. Ini ada catatan nih. Huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau kesatuan ukuran. Jenis orang ya, jenis satuan ya. Jenis-jenis itu ternyata memakai huruf besar juga. Tidak memakai huruf besar. Ya, ikan mujair. Bapak juga ini ya, ikan. Itu jenis kan? Dia jenis ikan. Ikan. Itu huruf kecil. Walaupun itu nama ikan. Tuh, mujair itu kecil. Sama mesin diesel. Kan ini jenis ya. Mesin itu macam-macam. Makanya jenis ini kecil hurufnya, enggak pakai huruf gede. Walaupun ini nama ya. 5 ampere ukuran ya kan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan jenis atau satuan ukuran. Nah, itu nama jenis nih, ikan mujair, mesin diesel sama 5 ampere. 5 ampere, ampernya itu huruf kecil ya. 10 volt itu kecil. 5 kilogram, kilogram itu juga huruf kecil. Anak dari juga, anak dari itu kayak gini. Abdurrahman ya, bin Zaini ya. A-nya besar, R-nya besar, Zaini besar. Tapi binnya itu kan anak orang, Abdurrahman bin Zaini. Abdurrahman anaknya Zaini. Ya, anaknya atau kita dalam lisan itu bin itu huruf kecil. Binti juga B-nya huruf kecil ya. Ini kalau orang Batak nih, saya Bapak juga nggak paham. Indani Boru Sitanggang, mungkin ini juga menyatakan ini ya, menyatakan huruf pertama kata yang bermakna anak dari ya. Ini anak dari Boru Van. Kalau orang Belanda nih, orang Belanda Charles Adrian van Ophuizen. Bapak nggak bisa ini ya. Ini orang Belanda juga gitu. Nah, ayam jantan dari timur. No, ayam jantan kalau itu A-nya gede, J-nya gede, darinya kecil ya. Karena dia merupakan jenis atau anak dari ya, anak dari ya, sama. Sama juga dalam petikan ya. Adik bertanya, ini petikan, titik 2 petikan itu artinya ya, titik 2. Setelah titik 2 kan ini koma ya. Terus ada petikan. Nah, sama huruf besar. Karena ada petikan dia awal kata di dalam kalimatnya huruf besar ya. Kapan tuh? Kita enggak kan? Berhati-hatilah nak. Ini tanda orang itu menasihati anaknya. Berhati-hatilah nak. Ini sama huruf besar. Ya. Agama juga ya. Huruf besar. Kalau agama huruf besar ya. Kalau agama huruf besar. Nanti bisa dilihat di buku ya. Nama gelar unsur pertama. Jadi kalimat Sultan Hasanuddin dia Sultan huruf besar ya. Mahaputra Yamin ya. Untuk gelar itu huruf besar. Awal huruf besar ya. Awal singkatan di nama itu huruf besar. Ini baru masuk nih. Haikal baru masuk ya. Gelar ya. Gelar atau jabatan, pangkat juga huruf besar. Wakil presiden ada Malik tuh. W, P itu huruf besar nih. Depannya aja ya tapi ya. Profesor Supono, P-nya besar. Laksamana Muda Udara. Ini Bapak harus jelasin semua ya. Banyak banget ya. Ini ada pengecualian juga di sini. Oh enggak. Nah, nama tahun juga nih huruf besar awalnya tuh. Tahunnya kan kecil. Hijriah gede itu. Karena ini nama tahun, nama bulan, ya nama hari, dia huruf nama perayaan juga huruf besar.
Unsur peristiwa sejarah huruf besar juga ya. Tuh, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua. PD-nya besar ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kamu nulis sebuah peristiwa, maka harus huruf besar, huruf pertamanya. Dalam proklamasi P-nya gede, kemerdekaan juga gede, Indonesianya juga gede ya. Nama geografi juga, nama geografi itu bisa nama tempat ya, biasanya nama tempat, kecamatan tuh, dia huruf besar ya. Nama geografi, daerah ya, geografi itu letak ya, peta lah gitu ya. Tetapi kalau jenis dari ininya, jenis daerahnya punya sungai, teluk, danau itu huruf kecil ya. Tapi namanya besar, ya, punya teluk merantau punya. Teluknya huruf kecil, T-nya. Merantaunya namanya baru huruf besar. Danau Toba, berenang di Danau Toba. D-nya kecil, itunya besar. Nama jenis nih, jenis jeruk bali. Ternyata kalau kita nulis jeruk bali huruf kecil semua ya. Jeruk bali walaupun itu nama daerah tapi ini jenis daripada jeruk, makanya huruf kecil semua ya. Ini pengecualian ya. Huruf pertama dari semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga ya, itu biasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat kayak gitu ya. M besar, P besar gitu ya. Ada Pak Edu? Wah, ngajar. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata sempurna ya. Dalam dulu buku, karangan, artikel, makalah, serta nama majalah ya, dan surat kabar. Kecuali surat tugas ya. Misalnya saya telah membaca buku. Nah, itu kan judul ya. Saya telah membaca buku, itu huruf biasa ya. Nama bukunya ditulis huruf besar. Dari AV Maria ya ke jalan lain ke Roma. Oke. Tulis majalah bahasa sastra Sinar Pembangunan. Oke. Ini gelar huruf kapital semua. Ini banyak banget ya. Banyak banget. Nanti kita lari ke tanda baca ya. Ini ada peraturannya tuh. Oh, itu ya. Pak, ditanyain ya kali ya PRPP ya. Belum ngumpulin karena udah jadi, cuma mau ngumpulin kan. Ya sebentar ya. Kita lari ke tanda baca. Anak bilangan ya. Agak bosan ya bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya. Ya soalnya banyak ya. Banyak ini. Pemakaian tanda baca. Kalian juga harus tahu ya. Pemakaian titik nih, pemakaian titik di akhir dari kalimat ya. Di akhir dari kalimat. Terus dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Nah, itu titik karena itu pernyataan ya, atau akhir kalimat lah ya intinya ya. Kok nggak bisa nih? Cuma segini dong. Aduh. Maaf, ini muter-muter nih. Hah? Kok muter-muter sih? Nah, udah muter-muter lagi nih. Di belakang angka ya, atau huruf bagian ikhtisar atau daftar misalnya. Nah, setelah angka titik ya. Nih, setelah angka titik. Kondisi kebahasaan Indonesia. 1. Titik kondisi bahasa Indonesia. A, titik ya. Maksudnya ini ya. Angka atau ikhtisar itu ini ya. Nah, 1 titik. Jadi kayak bilangan ini ya. Bagian-bagian itu pakai ini. Terus tanda baca, catatan tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah. Oh, kalau udah dikurung
itu nggak usah ada titik. Kalian, nah di belakang penomoran yang kayak gini juga enggak, karena di depannya ada tabel. Nah kalau ini kan beda nih, kalau ini kan nggak ada, langsung 1.1 gitu kan, 1.1. Nah sedangkan yang ada judul di depannya tabel 1.1. Nih tabel itu nggak ada titiknya lagi, tabel 1 nggak ada titik, kecuali ada angka lagi maka dibatasi dengan titik. Nanti dibaca-baca lagi bukunya. Titik pada pada pemisah angka jam itu pakai titik juga. Banyak ya. Tanda koma nih. Koma itu untuk unsur-unsur dalam suatu perincian ya. Misalnya telepon seluler, saya punya telepon seluler, koma, komputer punya, atau sebelum atau itu pakai koma ya. Ini banyak ya. Kalau udah biasa itu refleks sendiri ya. Ini koma atau titik itu kita udah refleks. Tetapi kalau belum biasa maka dibaca ini. Atau di buku kalian ada itu ya, di buku kalian. Untuk misalkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, misalnya kalau diundang saya akan datang. Nah, itu koma. Kalau diundang koma saya akan datang ya. Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi induk kalimatnya saya akan datang ya. Kalau anak kalimatnya kalau diundang itu ada titik. Jadi kalau di depan kalau diundang koma saya akan datang itu dipisah dengan tanda koma. Penghubung antar kalimat juga ya. Mas Siva itu rajin dan pandai. Titik. Oleh karena itu koma seperti itu ya. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, itu titik. Jadi koma wajar kalau dia menjadi bintang ya. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Seperti oh, koma ya gitu ya. Oh, koma begitu. Wah, koma bukan main. Hati-hati, koma ya, koma jalan licin. Oke. Pak, koma maafkan saya ya, seperti itu ya. Oke, karena nggak memungkinkan kalau dibaca semua. Oke, waktunya bukan ini tanda kurung. Nanti kamu baca-baca ya, lanjutin membacanya. Nanti ada soal ya. Oke, kita stop sharing, kita balik lagi ke sharing selanjutnya ya. Habis baru masuk nih. Oke, habis ketinggalan nanti ada rekamannya insya Allah. Kok ini lagi? Enakan greeting kemarin ya. Ini bahasa Indonesia soalnya pemaparan. Sebenarnya bahasa Indonesia itu lebih enak kalau tugas ya. Kita lihat mobil VW-nya aja ya. Oke. Setelah tanda baca, nanti kalian baca di rumah. Kita akan kan tadi tanda baca udah ya. Kita perhatikan dalam karangan itu tanda baca, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu bisa meliputi ejaan ya, tanda baca. Nah sekarang pilihan kata. Nah pilihan kata juga yaitu diksi. Disebutnya pilihan kata itu diksi. Dalam bahasa Indonesia ada disebut diksi ya. Kalian kalau sering dengar kata keren diksi, kalian nggak paham, itu pilihan kata dalam sebuah kalimat ya. Pemilihan kata kalau dibilang di sini yang bagus dong, maksudnya kalian disuruh milih kalimat yang cocok ya. Karena pemilihan kalimat atau diksi yang cocok ini akan sangat bagus akan bagus dalam karangan ya. Nah, seorang yang sering membaca, mempunyai kosakata yang banyak, ya sering baca-baca biasanya ya, sering nulis-nulis, kosakatanya banyak, dia akan orang akan tahu bahwa sebenarnya dia tuh orang pintar bahasa gitu ya, diksi. Jadi dia akan pintar memilih kata kalau orang sering baca itu. Orang-orang suka bikin puisi gitu ya, sering ngarang-ngarang, update status. Tapi kalau update status tanpa bacaan juga nanti pengaruhnya juga kurang ya. Jadi
pilihan kata. Coba Bapak ini ya, Bapak lihat di sini ya. Diksi atau memilih kata. Ini contohnya ya, di buku kalian halaman 34. Para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Nah, ini melihat benar sih, cuman kayaknya belum pas, makanya dipilihlah kata yang tepat ya. Para siswa baru menyaksikan, tuh bedakan melihat sama menyaksikan. Kalau melihat itu seolah-olah kita selewat aja melihat kan, bisa bermakna-makna banyak ya. Sedangkan kalau menyaksikan ya, dia akan menyaksikan itu fokus. Ya, karena ini pertandingan sepak bola bisa menonton, cuman kurang kalau menurut Bapak ya. Kalau para siswa menonton pertandingan antar kelas dengan penuh semangat, itu bahasa bisa hari-hari biasa ya, boleh juga sih, cuman menyaksikan lebih tepat. Nah, suaranya hilang Pak. Oh gitu, nanti dilihat di rekaman ya. Ini Bapak pakai wifi sendiri padahal. Coba Bapak lihat lagi. Mic-nya kali. Aduh. Enggak. Enggak ternyata. Enggak ini. Suaranya hilang Pak. Kok hilang suaranya ya? Nanti bisa dilihat rekaman ya. Kedengar nggak? Soalnya di sini. Oh. Kok hilangnya? Udah, bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak? Kedengeran nggak? Kedenger nggak? Kedengeran. Oh tadi hilang ya? Oke, Bapak ulangi. Bapak ulangi ya dari sini ya. Tadi yang lain mic-nya yang lain matiin mic-nya baru bisa dengar. Oke? Oke? Nah, setelah ini kalian harus memilih kata, memilih apa? Kan tadi tanda baca ya. Ejaan atau tanda baca ya. Setelah itu milih kata. Contohnya itu disebut diksi ya. Dan pemilihan kata atau diksi ini bahasa keren nih diksi. Kalau kalian sering menggunakan, kalian nggak mau pakai pilihan kata, oh diksinya yang bagus dong gitu. Wih keren. Kelihatan pinter, kelihatan anak sekolah ya kalau udah ngomong kayak gitu ya. Nah contohnya di buku halaman 24, halaman 24. Para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Melihat, karena kosakatanya bagus, kalian rubah menjadi para siswa baru. Aduh, ini kehilang. Menyaksikan, ya. Menyaksikan. Jadi melihatnya diganti dengan menyaksikan biar tepat. Menonton juga bisa, tapi untuk tulisan lebih bagus menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Contoh kedua, diksi atau pemilihan kata ya. Diksi atau pemilihan kata. Rustanti menyampaikan kabar duka itu sambil menangis. Oke, ini tepat nggak? Benar ini sebenarnya ya. Cuman akan lebih baik katanya diganti, karena biar kelihatan kalau bahwa kita itu ahli bahasa ya, dan juga orang yang membaca itu akan bukan kagum ya, menarik bacaannya ya. Rustanti menyampaikan kabar duka itu sambil berlinangan air mata. Kan keren ya bahasanya ya. Ini diksinya dia. Ya. Coba lagi nih. Sudah ditegur berkali-kali, anak itu tidak pernah berubah. Pati Batiar baru masuk. Sudah ditegur berkali-kali, anak itu tidak pernah jerak. Tuh kan beda kan, berubah sama tidak pernah jerak. Sudah ditegur berkali-kali, anak itu tidak pernah berubah. Sudah ditegur berkali-kali, anak itu tidak pernah jerak. Ini diksi ya, pemilihan kata. Ketika kalian punya kosakata yang banyak, ya, nanti akan ketemu bahasa-bahasa yang bagus, ya, bahasa-bahasa yang cocok, kata-kata yang cocok.
Kemudian kekunci nih, nggak bisa pindah. Tar dulu, kekunci. Ini baru masuk deh. Nah, tata kalimat setelah diksi, maka kalian juga harus menguasai bagaimana tata kalimat ya, tata kalimat. Ada kalimat tidak efektif, ada kalimat efektif ya. Maksudnya apa? Mungkin kalimatnya kurang pas gitu ya. Coba di sini di buku kalian halaman 25, halaman 25 nih, lihat ya. Kalau kalian nggak jelas di presentasi Bapak, lihat halaman 25. Oke. Nomor 1, bagi siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia, dimohon menghubungi petugas perpustakaan. Secara terlintas, ini tidak ada masalah sebenarnya ya. Tetapi kalimatnya kurang efektif, maka dirubah. Tuh, baginya dihilangin. Siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia, dimohon menghubungi petugas perpustakaan. Ini efektif ya. Artinya gimana? Ya. Cuman dihilangin bagi aja ya. Kok suaranya ini lagi sih? Oke. Wait a moment ya. Ada suaranya? Yang jelas. Ada. Internetnya nih. Ya, internetnya ya. Nah, kan ini nyala nih. Coba naikin volumenya. Bapak naikin ya volumenya. Kok ada panggilan? Coba mic-nya dimatiin lagi ya. Kita kalian dengerin lagi. Nah, nanti ada rekamannya insya Allah, pakai YouTube lah insya Allah ya. Itu tata kalimat ya tadi ya. Jadi memilih kalimat yang efektif. Efektif itu artinya apa? Sebenarnya kalimatnya bisa singkat gitu. Kenapa harus panjang? Itu kalimat efektif ya maksudnya. Ini contohnya, dalam rapat itu memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Coba yang lebih efektifnya. Dalam rapat itu, tuh. Ini karena ada yang salah tuh. Diputuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini rapat itu memutuskan bahwa setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini ya Allah, gimana sih ini problem terus ya? Ini lagi down ternyata ya sinyalnya. Nanti dilihat di rekaman aja ya. Soalnya di sini bisa dengar ya. Bapak udah bisa dengar. Kenapa hilang-hilang mulu ya? Sampai jam berapa? Kita lagi. 12. Nah, ini ya. Kalian lihat kalimat efektif itu kalimat yang istilahnya enggak boros kalimatnya ya. Kalimat yang enggak boros. Itu masuk kalimat efektif ya. Kalimatnya enggak boros. Nah, coba ini ia tetap bergeming meskipun sudah ditegur berulang kali. Ia tetap bergeming meskipun sudah ditegur berulang-ulang, bisa. Tapi lebih, ia tetap bergeming meskipun sudah tidak bergeming meskipun sudah ditegur berkali-kali. Taknya ini kurang tepat ya.
ya tetap bergeming. Jadi tata kalimat itu artinya bagaimana kalian memilih kalimat yang bisa lebih jelas dan lebih singkat gitu ya. Intinya gitu, lebih enak didengar lah ya. Ini hampir sama dengan diksi, tapi kalau tata kalimat itu entah ada yang dihapus gitu. Kalau diksi cuma merubah katanya aja ya. Kalau tata kalimat kalian bisa kalimatnya itu dari belakang bisa ke depan kayak gitu ya, supaya lebih enak didengarannya. Nah, yang harus perhatikan dalam setelah membuat teks deskripsi yaitu kepaduan paragraf. Kepaduan artinya dia saling bertautan paragrafnya ya, saling bertautan. Ini contoh, ini bukan paragraf, ini di buku kalian ini ada kalimat, ini satu paragraf ya, satu paragraf. Antar katanya itu ada kepaduan. Kepaduan harus ada kalimat pertama terkait sama kalimat kedua, terkait lagi sama kalimat ketiga gitu. Jadi nyambung. Contoh nih. Kok putus lagi sih, Pak? Oke. Wait a moment. Hubungan berarti ya. Keterpaduan. Ini Bapak juga bingung kenapa putus-putus suaranya ya? Sinyal HP. Oke, nah contohnya perpustakaan bisa dikatakan sebagai jantung ilmu pengetahuan. Buku-buku yang terterapi bisa menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi pembaca. Anak-anak yang pintar dan berprestasi rata-rata gemar membaca di perpustakaan. Para pemimpin yang sukses juga gemar membaca. Kebiasaan membaca sejak dini perlu terus dikembangkan agar generasi masa depan negeri ini memiliki kepribadian yang kuat dan tangguh. Di sini nggak nyambungnya di mana ya? Kalau buku-buku yang coba perpustakaan bisa dikatakan sebagai jantung ilmu pengetahuan. Oke. Buku-buku yang tertata rapi bisa menimbulkan kesan menyenangkan bagi para pembaca. Nah ini nggak nyambung ini, ya. Tapi tiba-tiba di sini anak-anak yang pintar berprestasi rata-rata gemar membaca di perpustakaan. Ini antara 1, 2, sama 3 nggak nyambung. Tapi 3 sampai 5 ini nyambung ya. Anak-anak yang pintar dan berprestasi rata-rata gemar membaca di perpustakaan. Para pemimpin yang sukses juga gemar membaca. Ini nyambung ya. Cuman ya antara 1, 2 dan masuk ketiganya ini nggak nyambung ya. Biasanya kalau skripsi itu bisa dicoret, bisa ditambahin kata yang menyambungkan ya. Biar paragrafnya padu. Padu itu saling berkaitan. Ini harus dibuka pakunya. Nah, masa harus di ini terus sih Pak? Nah, selanjutnya biar kalian bisa dengar, Bapak harus utak-atik terus ini. Mungkin Bapak yang nggak paham ya. Oke, coba lihat, bisa nggak? Nah, menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Bagaimana ya menyajikan data, gagasan dan kesan dalam bentuk teks deskripsi ya. Bagaimana kita menyajikan data ya. Tentunya teks deskripsi ini kan disusun dan dikembangkan berdasarkan data, gagasan, dan kesan dari objek yang diamati. Data yang dikumpulkan setelah kita ada datanya, sudah pengamatan ya, gagasannya udah di objeknya udah diamati ya. Data yang terus dikumpulin seolah dan dikembangkan menjadi teks, baru dikembangkan ya, menggunakan bahasa yang menarik dan jelas dan mudah dipahami ya, dan mudah dipahami. Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Ya, di sini ada langkah-langkahnya. Apa aja langkah-langkah agar kalian bisa menyusun teks deskripsi?
Pertama adalah menentukan atau memilih objek. Apa yang kamu ingin sebutin, diceritakan, apa yang ingin kamu gambarkan dalam teks deskripsi itu kalian harus memilih objek. Umpamanya objeknya sekolah ya. Terus menentukan hilang lagi ya. Bahkan sinyal sendiri Bapak pada hal ini. Gimana caranya ya Pak? Waktunya udah habis, Pak. Oh iya. Udah habis. Oke, kalian baca sendiri ya. Pak. Oke. Waktunya udah habis, Pak. Oke, karena kelamaan nunggu kalian baca sendiri ya di buku halaman 28 nama 29. Ya, 28 dan 29. Dibaca ya langkah-langkah menyusun teks deskripsi. 1. Menentukan mulai objek. 2. Menentukan tujuan deskripsi, mengumpulkan data, membuat kerangka tulisan dan mengembangkan kerangka tulisan ya. Demikian kalian baca aja. Ini udah selesai sebenarnya ya. Udah selesai. Tinggal baca-baca ya. Nanti ada perbaikan ininya. Ini nggak nyampe ya materinya ya. Tapi kalian baca-baca, lihat ya. Masih banyak ya sebenarnya ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Baca lagi besok, pertemuan besok kita udah loncat ke ya, pertemuan besok udah berkreasi dalam cerita imajinasi. Oke, kita tag narasi ya minggu depan. Kalian udah dianggap bisa ya. Assalamualaikum. Kelas 7. Ini gimana nggak selesai? Nggak selesai. Bikin rekaman. Nggak usah.